Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izinkan CEK untuk berpantun. Malam-malam nontonlah DJ. Kerenian pas tidak nyesel. Selamat datang di podcast Biro PBJ, Sekretariat Daerah Pemprov Sumsel. Iya, apa kabar dulur-dulur, galo-galo, bapak ibu, adik kakak Ayu, iya, dan para netizen. Sekarang kita ada di podcastnya Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Luar biasa, di depan CEK ini sudah ada toke-toke. Ciri toke itu duit banyak, utang katik, badan sehat. Akor ya. Baik, seluruhnya yang ada di sini ini luar biasa ya. Jadi CEK saat ini bersama para kabak dan para kasubat ya. Sayang sekali pada kesempatan ini Karo Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang kita hormati Bapak Muzakir STMT masih berhalangan untuk hadir ya. Begitu juga salah seorang Kabak Pengelolaan Pelayanan Pengadaan secara Elektronik Ibu Tetrariani Eskom MT juga belum berkesempatan hadir, tapi CEK sudah didampingi oleh Kabak Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan Bapak Fahru Rozi SIP. Kita sapa be. Waalaikumsalam Pak Oji. Iya, ini panggilan sayangnya becaknya ini ya. Aduh juga Kabak Pengelolaan Barang Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan Bapak Edward Ghazali SH MSI. Sehat Pak? Waalaikumsalam. Kalau ini panggilannya Bang Edo. Akor ya. Dan Ibu Tetra dalam hal ini yang diwakili oleh Kepala Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang Jasa Setda Prop Sumsel Bapak Abdul Roni SEMSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lakor pulo yang ini ya. Kepala Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik Setda Prop Sumsel Bapak Rahmat Jaya Putra SOS MSI. Sehat Pak? Sehat. Akor pulo. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pokoknya galo-galo ya. Kapan deh podcast ini ditonton? Ini ratu-ratu sudah S2. Alhamdulillah CEK juga selaku yang mewawancarai juga sudah S2 ini Pak ya. Lengkapnya CEK SHMH, SHMM ralat seumur hidup megang mikrofon. Iya, baik Pak Oji, Bang Edo, ini nama panggilannya juga Pak Rahmat Jaya, Pak Abdul Roni. Kalau ada Bunda Korla ini Bunda Eka ya. Baik, langsung saja kita nak dengar dulu. Jadi podcast ini akan CEK pandu dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Palembang ya. Ya, dan kok lagi bahasa kalbu ya. Izin Pak Oji, pacak dijelaskan kira-kira mungkin sejarah dari Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Prop Sumsel ini. Silakan izin. Ya, terima kasih CEK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada kesempatan ini, podcast ini kami mengucapkan terima kasih CEK sudah sedia untuk hadir. Pak Karo kita, Pak Muzakir, sebenarnya beliau mau hadir, tapi berhubung acara ini pada hari ini bersamaan beliau mengikuti Jokit di BPSDM di Bukit hari ini bersama waktu yang bersamaan dan paripurna DPRD, sehingga beliau mendelegasikan ke kami untuk mengikuti podcast ini. Insya Allah kami akan memberikan terangan-terangan terjasa terkait masalah Biro PBJ. Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini lahir di tanggal 14 Januari 2019. Jadi Biro PBJ ini terbentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019. Nah, adapun dibentuknya Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini adalah untuk mengakomodir Permendagri. Karena dalam suatu proses pengadaan itu tadinya dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan yang melekat di situ satu bagian pengadaan.
Nah, sehingga amanat dari Permendagri dan dari LKPP juga bahwa pengadaan barang dan jasa itu harus berdiri satu organisasi sendiri. Nah, jadi dengan tujuan itulah maka dibentuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk memenuhi salah satu kriteria dari Permendagri tersebut, sehingga Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang tadinya proses tender dilakukan oleh Pokja yang anggota yang tersebar di seluruh OPD, nah ini semuanya ditarik. Semua personil Pokja yang tersebar di beberapa OPD itu dikumpulkan jadi satu, dijadikan seluruhnya menjadi personil pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk yang layanan pengadaan elektronik LPSE. Tadinya LPSE itu berada di bawah Kominfo. Bawah Kominfo. Nah, dengan adanya Biro Pengadaan ini jadinya satu pintu dia. Jadi seluruh pengadaan baik melalui elektronik maupun yang Pokjanya itu dijadikan satu wadah, organisasinya Biro Pengadaan. Nah, jadi 2019 itu lahirnya Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah menjadi satu kesatuan Pokjanya permanen. Jadi seluruh anggota Pokjanya pada Januari 2019 itu berjumlah 30 orang yang personilnya itu mayoritas dari PU, dari Diknas, dari Dinkes, dari Pertanian, lengkap. Semuanya alhamdulillah ditarik, dari Perikanan juga ada, jadi dari BPKAD ada, jadi semua personil ditarik ke Biro Pengadaan untuk memenuhi proses tender yang terwadah satu organisasi Biro Pengadaan. Nah, di Januari 2019 itu kita dipimpin oleh Kepala Biro pertama kali itu Pak Muzakir. Beliau memang malam melintang dunia pengadaan sudah cukup lama beliau. Memang sudah suhu ya. Memang kalau di Palembang ini mungkin hanya beberapa yang memiliki sertifikat level 4. Salah satunya Pak Muzakir. Beliau sertifikatnya level 4. Jadi yang itu kalau kelulusan untuk proses mendapat sertifikat itu sangat sulit. Dan sangat memang orang-orang tertentu yang mungkin bisa mendapat sertifikat itu. Alhamdulillah kita pemimpin kita beliau level 4. Level 4. Jadi memang tertinggi levelnya untuk di wilayah Palembang itu bisa dihitung dengan jari. Jadi beliau yang memimpin Biro Pengadaan dari Januari 2019. Di bawahnya ada 3 bagian, saya sendiri, Bang Ido dan Bu Tetra. Itu kami membantu beliau dalam proses mulai dari administrasi, persiapan, pembentukan Pokja itu sampai persemilian itu kami membantu beliau. Jadi itu sejarah singkatnya ya Pak Oji, luar biasa. Jadi memang dengan satu pintu diharapkan akan lebih efektif dan efisien. Di bawah juga Kepala Biro yang berkompeten dan juga luar biasa. Baik, ada 3 bagian. Izin mohon dapat dijelaskan kira-kira detail tupoksi setiap bagian. Kita mulai kembali ke bagiannya Pak Oji dulu. Kalau tadi sudah sejarah singkat mungkin mewakili Pak Karun. Baik, terima kasih. Dari saya sendiri, perkenalkan, saya sudah dari CK kan nama saya Pak Oji. Background pendidikan saya itu sarjana ilmu politik pemerintahan dan S2-nya itu sarjana ilmu pemerintahan juga. Saya menduduki jabatan di pengadaan barang jasa itu berbarengan dengan Pak Muzakir juga. Kami diangkat di bulan Januari tahun 2019 saya sebagai Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi. Adapun tugas saya itu membawahi 3 subbagian. 3 subbagian itu terdiri dari fungsi ketatausahaan, fungsi pembinaan SDM, fungsi sosialisasi BIMTEK dan pendampingan, satu lagi fungsi kelembagaan. Nah, ini 3 fungsi ini yang menjadi tugas dan fungsi saya terkait masalah lebih ketatausahaan dan kesekretariatan. Jadi saya menghimpun kesekretariatan yang ada di Biro Pengadaan, ketatausahaan baik dari proses perencanaan, keuangan, dan sumber daya manusia yang meliputi termasuk juga melaksanakan konsultasi dari beberapa baik dari internal maupun eksternal, dari di luar OPD, dari penyedia kami melaksanakan konsultasi, dan sekarang kita melayani konsultasi online. Konsultasi online, jadi kita buka konsultasi online juga terkait masalah proses pengadaan barang dan jasa. Dan untuk melaksanakan pembinaan itu kami telah melaksanakan BIMTEK. BIMTEK kita lakukan di 2022 ini saja kami sudah melaksanakan 5 kali.
5 kali proses BIMTEK dari Januari sampai dengan sekarang sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dan untuk melaksanakan pembinaan terhadap SDM internal ini internal yang ada di kami biro, kami sudah menyiapkan anggaran. Jadi kami jangan sampai personilnya itu tidak update dengan peraturan. Kami melaksanakan BIMTEK 2 kali 1 orang dalam 1 tahun. Jadi insya Allah kami laksanakan pembinaan semaksimal mungkin terhadap personil yang ada di internal maupun di eksternal. Eksternal ini termasuk misalkan kami membina pelaku pengadaan di luar OPD, itu kami lakukan sosialisasi baik terkait masalah proses pengadaan barang dan jasa maupun terkait hal-hal yang mereka butuhkan dalam proses pendampingan atau pertanyaan-pertanyaan yang perlu mendapat penjelasan dari kami di Biro Pengadaan. Jadi ini SDM-nya update terus lewat BIMTEK. Oke, terima kasih Pak Oji. Kita beralih ke Bang Edo. Wah, Bang Edo nih makmur bacanya ya. Iya, Manus Bang Edo, kira-kira detail tupoksi bagian Bang Edo nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CK kami ini di Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Di bawah kami ada 3 subat. Pertama, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Kemudian pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa. Dan satu lagi kasubag pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa. Jadi mulai dari pelaksanaan, apa strategi dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian dievaluasi, dimonitoring hasil dari proses pembinaan tadi. Jadi mulai dari pelaksanaan PBJ, PBJ ini awal sekali dari persiapan, dari perencanaan paket dan seterusnya itu kita sudah mulai kita pantau, kemudian begitu sudah dianggarkan, kemudian ketok palu sekarang kan ketok palu, kami mengimbau OPD untuk segera menayangkan SIRUP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Jadi idealnya begitu anggaran disetujui, mereka OPD harus segera menyampaikan SIRUP-nya sehingga dapat diketahui oleh publik, dan kami juga bisa menata kelola gitu kan. Kemudian kami juga mulai melaksanakan proses pemilihan apabila ada surat pengantar dari OPD minta segera diproses. Kalau dia tender, diproses tender. Kalau dia tender cepat, diproses tender cepat. Dari situlah kami segera menetapkan siapa Poja yang akan melaksanakan proses pemilihan ini. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Oji, teman-teman anggota Poja pemilihan ini kan selalu di-update terus tuh. Artinya peraturan kan cepat benar, CK berubah. Kadang-kadang kita belum hafal dengan peraturan baru, tahu-tahu muncul peraturan baru lagi. Kenyataan kayak gitu kan. Tetapi kita tidak bosan-bosan untuk terus teman-teman kita drill terus. Kadang-kadang informasi dari teman-teman dapat ilmu buat kita. Betul. Jadi pengelolaan strategi itu terus update gitu, masalah kebijakan aturan. Kadang-kadang aturan ini letter luck-nya A, tapi pemahamannya harus kita koordinasikan dengan LKPP. Kemudian yang paling akhirnya itu monitoring dan evaluasi. Jadi apapun yang kita sudah kerjakan, walaupun sebenarnya bukan tupoksi kita untuk sampai memantau ke lapangan, kadang-kadang kan kami juga pengen tahu nih gimana hasil penetapan teman-teman Poja menetapkan perusahaan ABC gitu kan, apakah qualified mereka bekerja. Kadang-kadang kami pantau juga sampai ke lapangan. Mungkin sementara itu dulu. Jadi kalau CK tangkep tadi becaknya ini kental dengan nuansa transparansi ya, transparan ya. Betul. Dan ini memang Bang Edo ini memang dari posturnya ini memang hobi memantau ini. Bukan hobi ngintip. Mantap, kalau ngintip lain lagi ngintitan Bang. Jadi ada unsur monitoring dan evaluasi itu juga yang paling penting ya. Oke, terima kasih Bang Edo. Nah, ini untuk Kabak Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik ini langsung dikeroyok oleh 2 kasub ya. Kasubag ini Pak Roni dan Pak Rahmat Jaya Putra. Silakan untuk detail tupoksi bagian ini bagaimana? Ya, Pak Roni. Baik, terima kasih CK atas kesempatan yang diberikan.
kami dari Kepala Bagian LPSE Biro PBJ Sumatera Selatan, terkhusus di Subbag Pengelolaan Informasi ini ada beberapa tusi yang akan kami laksanakan. Yang pertama yaitu memberikan informasi PBJ kepada masyarakat luas melalui sirup tadi, dan alhamdulillah ini kita lakukan pada tiap awal tahun. Seluruh para OPD dapat menayangkan paket-paket di dalam aplikasi sirup tadi. Dan kedua, melayani masyarakat yang berhubungan dengan PBJ. Artinya kita memberikan informasi-informasi tentang pengadaan barang jasa itu, dan yang terupdate dan terbaru ini adalah masalah e-purchasing, ada bela pengadaan dan e-katalog. Terkait dengan toko daring e-katalog ini merupakan tupoksi daripada di bidang di bagian LPSE ini, sesuai dengan amanat Presiden nomor 16 2018 dan ditindaklanjuti dengan 12 2001. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengambil langkah-langkah dalam e-purchasing ini, yaitu di katalog elektronik lokal. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 006 instruksi /6 2002 tentang penyelenggaraan e-katalog lokal. Di sini kita meminta pada seluruh para OPD untuk melakukan pendaftaran para penyedia yang ada di Wilayah ke dalam e-katalog lokal, dan ini sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Presiden ini Bapak Wijogo. Terkait toko daring, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 005 instruksi 6 2002 5 April 2022 tentang penyelenggaraan toko daring. Arti di samping ada e-katalog, kita juga sudah menyiapkan batasan pengadaan yang sampai 50 juta itu kita laksanakan melalui bela pengadaan atau toko daring, yang ini nanti akan secara pendaftaran dan tata cara akan disampaikan oleh Pak Rahmat ini. Kemudian untuk informasi kepada para penyedia, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah menyiapkan surat Gubernur melalui Bapak Wakil Gubernur nomor 027 2245 PBJ 6 2022 tanggal 13 Juli 2022 meminta kepada para pelaku usaha, penyedia barang dan jasa dan UMKM untuk mendaftarkan diri sebagai penyedia e-katalog di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah Bu Eka, sampai saat ini per 20 Oktober 2022 kita pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui e-katalog telah terjadi transaksi 22,9 miliar. Dan ini menurut update terakhir kita sudah di ranking 10 di pemerintah di seluruh provinsi seluruh Indonesia. Jadi ini dalam waktu luar biasa 2 bulan kami bergerak ini, bagaimana kami onboarding ke OPD untuk pendaftaran para penyedia dan mekanisme koordinasi yang perlu diperlukan dalam rangka e-pos ini. Kami rasa itu dulu. Terima kasih. Pak Rahmat, ada yang nak ditambahkan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menambahkan sedikit. Tadi Pak Roni sudah menjelaskan secara detail tentang kebijakan ataupun peraturan yang mengenai khususnya katalog. Tapi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan secara teknis bagaimana sih mendaftar dengan katalog. Sip. Apa itu? Iya. Karena di sini kan ada beberapa yang sebagai pengguna katalog. Pertama itu penyedia. Kemudian penyedia itu seperti yang menjual. Kemudian ada lagi pembeli. Dalam hal ini itu OPD. OPD ini ada pejabat pengadaan, kemudian ada PPK, pejabat komitmen, di mana batasan dari untuk pembelian sampai dengan 200 juta itu pejabat pengadaan. Kemudian di atasnya itu PPK. Kemudian pendaftaran untuk penyedia itu sendiri, syarat yang harus disampaikan pertama itu akte perusahaan untuk yang badan usaha Kemudian ada lagi NPWP, kemudian NIB yang harus disiapkan itu untuk badan usaha. Kalau bentuknya perorangan itu syarat yang harus disampaikan itu KTP, kemudian ada lagi NIB, kemudian NPWP. Nah,
Itu syarat yang harus disiapkan untuk pendaftaran di katalog. Ya. Kemudian secara umum sendiri kami itu melayani beberapa pengguna, yaitu pertama PPK, kemudian PA-KPA, kemudian penyedia Pokja, kemudian ada lagi auditor. Tetap kalau misalnya order untuk audit, kita menyediakan user ID-nya dengan permintaan surat tugas terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, untuk proses pendaftaran untuk penyedia itu sendiri, syarat yang harus disampaikan pertama itu akte perusahaan untuk yang badan usaha ya. Kemudian ada lagi NPWP, kemudian NIB yang harus disiapkan itu untuk badan usaha. Kalau bentuknya perorangan itu syarat yang harus disampaikan itu KTP, kemudian ada lagi NIB, kemudian NPWP. Nah, itu syarat yang harus disiapkan untuk pendaftaran di katalog. Ya. Kemudian secara umum sendiri kami itu melayani beberapa pengguna, yaitu pertama PPK, kemudian PA-KPA, kemudian penyedia Pokja, kemudian ada lagi auditor. Tetap kalau misalnya order untuk audit, kita menyediakan user ID-nya dengan permintaan surat tugas terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, untuk proses pendaftaran di katalog, pertama kita harus buka websitenya. Karena di websitenya itu namanya website lpsc.sumsel.go.id. Kemudian di situ ada menu sudut kanan, sudut kanan atas itu ada menu untuk pendaftaran penyedia. Setelah pendaftaran penyedia, berarti kan harus menyiapkan Gmail terlebih dahulu, emailnya. Kita rekomendasikan pakai Gmail ya. Nah, untuk pendaftarannya. Nah, setelah itu kita isi beberapa form yang sudah disampaikan di emailnya. Kemudian kita kirim, baru penyedianya melakukan verifikasi ke LPSC untuk kita verifikasi, kemudian baru aktifikasi. Kemudian untuk setelah itu melakukan isi ada namanya aplikasi informasi kinerja penyedia. Itu namanya SIKAP, disingkat SIKAP. Setelah itu mengisi beberapa data, misalnya data perusahaan, pajak, dan seterusnya. Baru setelah SIKAP diisi, baru bisa menggunakan katalog dengan alaman katalog lkpp.id. Jadi dengan login yang sudah terdaftar sebelumnya. Nah, setelah itu baru penyedia setelah login dengan di katalog, baru penyedia itu melakukan pendaftaran dengan ada beberapa tahapan. Pertama, penyedia harus mengajukan surat permohonan untuk pembuatan etalase. Nah, etalase ini juga ada 3 yang harus dari inisiatif kita, ada inisiatif penyedia, kemudian atau dari OPD. Untuk membuat etalase, boleh tekan lapak untuk berjual. Untuk jualan ya. Ya, betul. Setelah itu kita lakukan telaah dari usulan tadi. Setelah telaah baru kita buat pengumuman, baru kita lakukan pengumuman etalase. Setelah etalase kita tayangkan, baru penyedia bisa untuk mendaftarkan dan menayangkan produknya. Setelah naik produk, berarti prosesnya ada transaksi pembelian. Nah, itu yang dilakukan oleh pembeli, itu OPD. Tadi dalam ini tadi pejabat pengadaan sama PPK. Setelah itu tentunya sebelumnya PPK dan PP harus terdaftar di LPSC dan diberikan login untuk mengakses aplikasi katalog tadi. Nah, setelah itu baru terjadi transaksi sama seperti marketplace yang biasa umum. Mungkin boleh disebut misalnya seperti Lazada atau mungkin Shopee, itu sama. Mungkin transaksinya bedanya transaksi dengan pemerintah. Dan mungkin kemungkinan insya Allah kita akan mungkin kerjasama dengan BPKAD untuk pembuatan kartu kredit pemerintah daerah. Ini lagi proses untuk pergubnya Pak Roni ya. Nah, itu seperti itu. Dan ini itu katalog ya, itu C
CK katalog. Kemudian kita juga ada namanya toko daring. Wah. Ya, Bella Pengadaan. Bukan darling ya. Bella Toko daring. Pengadaan. Oke, Itu siap. singkatan dari belanja langsung pengadaan. Oke. Nah, bedanya dengan katalog ini, kalau katalog ini marketplace-nya di kita, di pemerintah, kita yang buat lapaknya tadi. Iya. Tapi kalau yang untuk toko daring itu ada marketplace lain. Oke. Saya sebut lagi Iya. contoh misalnya. Contoh. Ada Grab, Gojek. ada Bineka, siap. itu ya, ada Iya, oke. beli-beli. Mhm. Nah itu sebagai marketplace-nya. Oke. Di dalam itu berarti kan marketplace-nya harus daftar ke LPSC. PPSC, siap. Setelah ada beberapa produk, ada komoditas yang disediakan, misalnya angkutan, makan, itu macam-macam ya. Ya. Nah, baru di dalamnya itu bisa merchant-merchant. Ya, UMKM bisa untuk daftar di situ. Oke. Misalnya yang jualan, misalnya di toko sebelah atau biasa kita langganan beli makanan di sebelah, mungkin itu bisa langsung daftar ke marketplace dengan persyaratan KTP dan NPWP. Oke. Itu informasi. Wah, jadi memang ini sepertinya sudah online kalau. Nah, kalau Juang Dusun tuh online kalau. Iya, jadi memang harus betul-betul melek dengan teknologi dan informasi. Kalau tidak itu ketinggalan ya bacanya ini. Iya. Kira-kira kalau nak ada tak jalur-jalur khusus atau loka-loka wong nak bermain? Ai, ada wong dalam kalau pacak bergancang, cek ada usah nak melok isyarat-isyarat, dak pacak kalau Nggak bisa. Nggak Karena ini pacak. memang ini semuanya tercatat. Nah, itu. Nah, karena menggunakan digitalisasi. Iya. Jadi semua transaksi itu tercatat dan itu menjadi seperti yang Pak Edward bilang menjadi monitoring. Benar. Jadi berapa misalnya transaksi untuk katalog berapa, misalnya seperti yang disampaikan Pak Roni udah sampai 22,9 Betul. miliar, itu udah tercatat. Dan waktunya itu kan bisa dilihat rekam digitalnya itu ada. Aduh, jadi tidak baca. Aduh kawan CK tuh bici waya-waya, dia tuh nak main ini tuh lah, main belakang. Ujiku kaget dulu. Kan CK nya di Pemprov, kalau baca dia ke aku di loka-loka lah, loka sarwanya ajiku. Ya. Oke, mana Pak Roni, Pak Oji, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya. Jadi terkait yang tadi yang fungsi LPSE Pak Roni Pak Rahmat sudah dijelaskan secara teknis. Nah, sini kami sifatnya lebih ke himbauan. Himbauan ke seluruh OPD, seluruh penyedia. Gunakanlah katalog lokal yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun manfaat dari katalog lokal ini sangat manfaat sekali dan memudahkan. Nah, jadi ini prosesnya lebih mudah. Yang tadinya pengadaan melalui tender, melalui pengadaan langsung. Nah, ini kita sediakan. Lapak yang bisa digunakan oleh penyedia untuk bertransaksi dengan pemerintah. Gratis. Jadi jangan sampai tidak dimanfaatkan. Betul. Jadi pertama harga bersaing. Jadi silakan para penyedia masukkan produknya ke katalog. Iya. Prosesnya sangat simpel. Tadi sudah dijelaskan Pak Roni Pak Rahmat, sangat simpel sekali. Yang penting kalau dia berusaha punya akte notaris. Nah, itu yang pertama. Punya NPWP, punya NIB. Nomor induk induk. Nah, jadi produk usaha apa yang akan ditayangkan, silahkan berkonsultasi. Kita punya ruang bidding ya. Wow. LPSE punya ruang bidding. Ya. Jadi kalau tidak jelas atau kurang jelas, Nah, bertanya boleh sih. silakan. Welcome. Biro pengadaan sangat welcome. Wah. Kita menerima kalau mau ada yang konsultasi, Nah, itu maksudnya, baik Kak. online maupun Iya. offline, kami menerima. Dan kami menyiapkan ruang khusus bidik, Wah. walaupun sangat kecil, tapi Betul. kita punya. Iya, Kita iya. punya ruangan, silakan dimanfaatkan. Dan ini seluruh produk UMKM kami himbau, seluruh produk UMKM khususnya itu silakan berkompetisi melalui katalog lokal. Jadi kita harganya silakan bersaing di katalog lokal, dan ini kita tidak seluruhnya tidak kita pilih-pilih, seluruhnya silakan masuk ke dalamnya. Jadi kalau produk sudah banyak tayang di katalog, berkompetisi. para yang OPD yang nak belanja, masa kita belanja yang nak belanja ini tidak payah lagi. Misalkan nak beli snack, banyak pilihan, tinggal milih nak beli kue apa, raso apa, toko mana,
Jadi inilah yang himbauan dari pemerintah baik pusat kami daerah ini untuk memudahkan. Jadi jangan sampai ini yang UMKM tidak dipakai barang ini kan. Belanja. UMKM belanja. Nah masalah pembayaran jangan takut. Masalah pembayaran. Kami pemerintah lanjutkan kartu kredit. Kartu kredit pemerintah, right? Pak Oji, kita hidup ini kalau nggak kredit, ada asuran, ada semangat aja tahu ini. Jadi cash and carry deh. Jadi barang kami klik, barang datang, gesek, bayar. Nah, jadi kalau nggak ngerti gesekan, bayar tunai. Jadi ini kita prioritaskan UMKM. UMKM ini sangat kita prioritaskan. Jadi kalau nggak ngerti badan usaha boleh perorangan. Ada yang boleh perorangan. Boleh perorangan. Boleh Masuk JK, masuk MC. ngerti perusahaan perorangan. Perorangan tidak perlu lagi ada tadi, cuma KTP. Waduh. Nggak boleh NIB. NIB kan Sekarang kan nggak lama. mudah dari OSS. Ini jangan Sehari selesai itu kalau NIB. Pak, ini berita yang luar biasa kalau perorangan bisa. Karena itu kawan CEK juga ini Maria, dia tuh jual kue. Nah kuenya itu rasanya bukan kaleng-kaleng, ada rasa yang pernah ada, ada rasa ingin memiliki. Ujiku kan baca penjual di sini ya. Oh, nah ini kita punya layanan online. Boleh dicatat. Ini nomor yang bisa dihubungi ya. Nah, kalau nak konsultasi bisa dihubungi, catat ya. Pemirsa netizen catat ya. 0813 6998 3952. Nah, ini layanan online kita. Jadi kalau mau tanya bahasa Palembang kan? Kalau nak nanya tentang mana proses masukkan ke katalog, silakan hubungi nomor ini. Atau nak nanya-nanya yang terkait lainnya boleh terkait pengadaan. Jangan nanya. Tapi nak berasa enggak masa ya? Jangan nanya itu. Masih bujang aja. Kaget lagi disebar nomor ini berasa gitu. Nah, pengaji beunyo, cak 50 juta masa. Jam kerja CEK. Oh, jam kerja. Oh, izin netizen ini di jam kerja. Ya, jam kerja, betul. Kalau dalu-dalu tidak dilayani. Oh, siapa nak? Ngurusin katalog lain dulu. Apalagi video call. No. Jadi nomor yang sudah disebut ke Pak Oji tadi itu berlaku di jam kerja. Jadi silakan nak curhat, cuma jangan merasa tadi lur, yuk cari gawe lain bae. Malam jadi tidak terima. Pak Bang Edo, ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin meneruskan tambahan dari Pak Oji tadi, dari Pak Rahmat. Katalog lokal ini, sebenarnya semula kan ada katalog produk LKPP. Itu tetap berjalan gitu. Cuman penekanan ini kan memenuhi instruksi Presiden. Presiden itu kepengennya penyederhanaan proses pemilihan, cepat dan transparan. Kemudian muncullah di katalog lokal, udah toko daring, belanja pengadaan, bela pengadaan. Nah katalog nasional tetap ada, namun katalog lokal ini sekarang penekanan terutama untuk UMKM tadi. UMKM, misal kita mau pesan catering, catering atau pesan tenda gitu kan, nggak perlu lagi tender atau apa, cukup klik aja PPK atau kamu tidak pengadaan. Jadi disederhanakan. Yang tadinya kita butuh waktu mungkin 25 hari untuk memproses pemilihan. Ini 2-3 hari udah selesai. Wah. Jadi pangkas waktunya luar biasa. Oh iya. Iya, ada lagi? Cukup Bang Edo untuk tambahannya? Nah, ini kira-kira kalau dari Pak Kasub ini untuk bagiannya Dewe, kira-kira tupoksi apa yang paling ditonjolkan untuk publikasi ini? Apa kira-kira yang memang masyarakat juga harus benar-benar paham ini, karena ini becaknya ke LPSE ya? Penekanannya kemana? Baik, CEK, terima kasih. Sebagaimana disampaikan oleh rekan-rekan tadi bahwa katalog elektronik terbagi 3, ada nasional, ada sektoral, ada lokal. Nah, untuk nasional ini dia berada di LKPP dan sektoral ada di kementerian, dan kemudian untuk lokal ada di pemerintah provinsi. Nah, ini yang kita ini ya. Nah, yang di lokal ini lihat kita penekanannya melalui acara ini, mimbar ini kami menghimbau kepada para kepala UPDD kiranya dapat mengajak para penyedia di bawah binaan mereka untuk mendaftarkan diri ke katalog lokal pemerintah Provinsi Selatan. Diharapkan
yang mendaftar ini diharapkan itu para UMKM, sehingga produk-produk UMKM kita dapat laku dan terjual melalui marketplace yang kita sediakan ini. Kemudian sesuai dengan kami sampaikan tadi bahwa pemerintah Provinsi Selatan sudah mengeluarkan beberapa instruksi dan kami menghimbau kepada para PD kiranya dapat berbelanja melalui e-katalog lokal ini. Kenapa harus belanja e-katalog lokal? Ini menambah jumlah transaksi kita sehingga ranking kita di nasional provinsi Sumsel dapat meningkat, dan alhamdulillah sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa pemerintah Provinsi Selatan sampai saat ini sudah 22,9 miliar transaksi e-katalog lokal dan terakhir kita menempati posisi 10 besar di seluruh Indonesia. Nah, mungkin ke depan ini kita bisa masuk ke 5 besar. Itu targetnya. Targetnya. Kami rasa itu tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin ada tambahan itu, Cek. Boleh Bang Ido. Banyak apa kok? Banyak juga apa? Bikin baik. Siap. Jadi diharapkan entah itu katalog lokal, katalog regional ataupun katalog nasional, termasuk juga katalog daring, harus penekannya sesuai dengan himbauan Presiden, bahwasanya penggunaan produksi dalam negeri. Akornya itu. Penting. Jadi semaksimal mungkin barang-barang yang ada di katalog itu penggunaan produksi dalam negeri harus tinggi. Apa yang ada tuh? Produk dalam negeri. Ini akornya nih, CEK nih baru dapat kerajinan dari Enceng Gondok ini. Kearifan lokal. Iya. Ya, boleh Pak Roni. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaku usaha ini bukan hanya badan hukum, bukan perusahaan, bukan CP, bukan PT, bukan. Pelaku usaha itu bisa perorangan, sebagaimana disampaikan Pak Faruk Rozi tadi, dan termasuk jasa. Misalnya rekan-rekan CEK, dia Master of Ceremony, pembawa acara. Ini bisa didaftarkan lokal ini. Wah, tapi CEK ada baca PNS di sini. Tapi kalau Banyu Asin nama CEK, dia ngelik baik. Itu. CEK di Lauter. Jadi silakan kami menghimbau kepada rekan-rekan yang bergerak di bidang jasa pembawa acara untuk mendaftarkan ini. Pak CEK masuk ke di grup ini info ini. Jadi tidak melulu pelaku usaha, perorangan bisa sebagaimana syarat-syarat yang disampaikan oleh Pak Uji. Syaratnya memang sudah terpenuhi. Cuma tinggal tadi syaratnya tadi. Yang penting KTP, NIB, NIB, selesai. Datang ke Pak Rahmat, kita daftarkan. Pendeknya bacanya itu. Nggak perlu bawa ayam hitam. Itu di belakang layar itu. Cuma karena bawa pempek telur, kasih terima kalau. Wayang-wayang aja kita makan pindang, langsung mulai di katalog. Intinya kayak gitu. Bisa. Sedikit menambahkan. Boleh Pak Rahmat. Ini tentang tata cara penyelenggaraan untuk pendaftaran itu kan mungkin bisa dicari di mesin pencari Google, mungkin itu keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2002 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Catet netizen. Ulang lagi Pak Rahmat. Keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Nah, itu isinya ada hak dan kewajiban dari penyelenggara katalog elektronik, pembeli dan penyedia. Nah, di situ ada lihat haknya apa, kemudian kewajibannya apa, itu lengkap di situ Bu. Itu CEK. Siap. Dan juga kita ini menghimbau kepada penyedia, seandainya perlu konsultasi seperti yang disampaikan Pak Roni tadi, kita siap di sini, atau mungkin kita onboarding ke perusahaannya atau ke kantornya, gitu. Kita siap. Jadi kita tim kita, baik itu atau nanti mungkin contohnya misalnya dengan koperasi, di bawahnya kan ada pembinaan koperasi gitu ya. Jadi kita bisa untuk onboarding ke situ, tinggal kumpul, kita diundang ke situ, yang menyewa ke tempat, dan kita langsung onboarding. Baik hati. Harus kelihatan. Tapi dengan syarat yang sudah kita sampaikan di awal tadi, PWP, bahwa baru kita verifikasi
dan langsung aktivasi dan langsung daftar Wis. dengan catatan gratis. Wah. Itu untuk yang koperasi. Kalau yang pedagang kecil mungkin di dinas perdagangan. Oh, sesuai dengan iya betul. Kalau misalnya yang kerajinan mungkin di ke dinas terkait ya. Dikumpul ke kolektif jadi enak sekaligus. Jadi kita kumpulkan, kita diundang, kita matching waktu, baru kita lakukan onboarding. Wah, pacak kita atur kalau demi ini intinya tetap arahnya pakai sumsel maju untuk semua. Itu sih memang kunci terakhir di situ. Becaknya ini ada lokal. Nah ini kan ini. Kata lokal sih. Ada lokal ya. Ini mana? Terasa bener rasa yang pernah ada di mana? Jangan buat dewek ini belum pesan keluar ini. Yang seru ini rasa meluat ini. Nah. Terima kasih. Ya, kita nyantai-nyantai guys. Ya, Dek, lebaran ke rumah ya. Terima kasih. Ya, wah sudah panjang lebar kita ngobrol soal pengadaan barang jasa ini. Caknya lebih jelas juga untuk pemirsa, wah kita netizen kita karena kan kita post juga ya. Baik, ini kita anggap segmen penutup. Kalau ada yang di press lagi atau ditekankan lagi disampaikan boleh sebagai closing podcast kita untuk kesempatan ini. Ya sambil minum kita. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan ini Biro Pengamanan dan Jasa ini lebih bersifat untuk membantu proses pengadaan supaya pengadaannya sesuai dengan amanat Perpres, efektif, efisien, akuntabilitas dan lebih untuk pemanfaatan secara maksimal. Sekarang kita lagi booming untuk memanfaatkan katalog lokal. Jadi harapan kami tadi baik dari para penyedia, baik penyedia badan usaha maupun perorangan, silakan kami himbau kembali untuk melaksanakan di produknya di katalog lokal. Dan ini jangan hanya sebatas penyedia masukkan katalog lokal saja, karena yang belanjanya adalah pemerintah sini ada pejabat pengadaan, ada PPK atau KPA. Nah di sini sesuai kapasitasnya. Jadi pejabat pengadaan sama KPA PPK harus memaksimalkan belanja lewat e-purchasing. Nah jadi manfaatkanlah pada saat pemaketan di sirup harus dibuatkan pemaketan dari perencanaan awal. Dari awal sudah disiapkan bahwa ini belanja akan kami gunakan melalui e-purchasing. Nah, jadi pada saat pembuatan sirup itu silakan dari PA-KPA membuat pemaketan melalui e-purchasing. Jadi tindak lanjutnya nanti baru pejabat pengadaan maupun KPA PPK proseslah melalui baik katalog lokal, barang yang ada di katalog lokal. Dan kalau tidak ada katalog, boleh melalui toko daring dari sampaikan. Belanja online kalau masa Palembang kan. Bisa ada Blibli, ada Grab, ada Shopee. Silakan digunakan fasilitas tersebut. Apabila ada hal-hal yang memang kurang perlu penjelasan, kami Biro Pengadaan siap melayani sampai pelaksanaan proses itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya juga terkait masalah kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ingin dikonsultasikan, jangan sungkan-sungkan. Kita ini prinsipnya kalau di pemerintahan ini sering-sering bersilaturahmi, koordinasi dan konsultasi. Jadi kalau kita sering koordinasi dan konsultasi, insya Allah apapun yang akan kita laksanakan insya Allah dapat tercapai. Dan tadi juga ada himbauan dari Pak Presiden terkait masalah produk dalam negeri. Nah ini yang kita utamakan. Jadi dalam proses pemaketan juga nanti di situ harus disebutkan bahwa produk ini adalah produk dalam negeri sesuai di Perpres itu yang ber-TKDN plus BMP itu 40%. Tingkat komponen. Ya, tingkat TKDN itu tingkat komponen dalam negeri. Jadi mengutamakan produk dalam negeri. Bukan berarti kita mengenyampikan luar negeri, itu bukan. Itu memaksimalkan kalau memang barang yang tidak ada silahkan. Yang memang dibutuhkan itu kan ada justifikasi dan ada ketentuan yang mengaturnya. Mungkin memiliki izin dari Satgas TKDN, Satgas yang kita punya Satgas ya.
Kita dibina oleh BPKP masalah TKDN. Mungkin ada satgas yang kalau barang yang memang dibutuhkan terkait yang non TKDN itu bisa diakomodir. Tapi untuk memprioritaskan silakan memanfaatkan produk dalam negeri yang ada di khususnya di wilayah Sumatera Selatan guna meningkatkan ekonomi khususnya di Palembang dan Sumatera Selatan pada khususnya, sehingga fungsi pengadaan ini benar-benar tercapai, meningkatkan perekonomian di wilayah Sumatera Selatan. Itu jadi itu yang ini menjadi visinya Pak Gubernur juga, Sumsel maju untuk semua. Jadi insya Allah dengan kami melalui pengadaan bisa membantu visi Pak Gubernur, kita maju untuk semua. Itu saja yang dari kami sampaikan. Silakan Bang Edo, Pak Rahmat, Pak. Ini cukup sudah terwakili? Rasanya cukup. Apa itu ya? Iya. Ya, untuk pemirsa netizen rasanya penjelasan bapak-bapak ini luar biasa, lugas, cukup sangat dimengerti. Kurang baik apa lah dinjuk nomor juga kalau nak konsultasi di jam kerja, nak datang langsung juga dilayani, luar biasa. Baik, pemirsa netizen, untuk podcast kita dalam kesempatan ini mungkin kita cukup tapi tidak tertutup kemungkinan akan ada podcast lainnya yang mungkin juga insya Allah dapat menghadirkan Pak Karo ya, atau mungkin bintang tamu lainnya dari LKPP. Iya, dan CEK penekanannya ke katalog lokal tadi ya. Kalau tadi sudah CEK buka dengan pantun, CEK izin tutup dengan pantun. Mantap. Perut lapar langsunglah makan. Makan besar lauknya ikan. UMKM kita prioritaskan. Katalog lokal kita utamakan.